Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan materi kita mengenai ilmu nahwu. Yang kali ini kita sudah memasuki pembahasan baru, yaitu tentang ismul fa'il. Jadi pembahasan kita hari ini adalah ismul fa'il atau isim fa'il. Nah, apa itu isim fa'il? Jadi ini pembahasan baru setelah kita membahas tentang kalam, kemudian pembagian kalimat, kemudian kemarin terakhir ada kalimat fi'il, ada kalimat isim, ada kalimat huruf, dan paling yang terakhir pada minggu lalu pembagian kalimat fi'il, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Nah, sekarang pembahasan baru yaitu ismul fa'il. Nah, apa itu ismul fa'il? Secara bahasa kata fa'ilun, perhatikan, fa'ilun ini berakar dari akar kata fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, al-fa'il. Jadi artinya apa? Fa'ala yaf'ulu artinya mengerjakan. Kalau al-fa'ilu jadi orang yang mengerjakan. Jadi secara bahasa ismul fa'il atau fa'il adalah berarti seseorang yang mengerjakan. Itu pengertian secara bahasa. Lah, bagaimana pengertian isim fa'il dalam ilmu nahwu? Mari kita perhatikan bersama-sama. Sebagaimana dalam kitab, di situ tertera pembahasan pertama, kita bahas tentang kaidahnya, al-qaidah. Apa itu fa'il? Menurut dalam ilmu nahwu, al-fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Ini pengertian fa'il secara istilah dalam istilah nahwu. Al-fa'il ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Jadi fa'il secara istilah nahwu, menurut istilah nahwu, kalau tadi menurut bahasa diartikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan, ini kalau menurut istilah ahli nahwu, fa'il ialah isim. Perhatikan, dan disalin maknanya dalam kitab masing-masing. Fa'il menurut istilah nahwu adalah isim. Nah, perhatikan, ini isim, berarti berupa kalimat isim, bukan kalimat huruf dan juga bukan kalimat fi'il. Marfu'un yang dibaca rofa. Apa itu dibaca rofa? Jadi rofa identik dengan dhammah. Jadi kalau akhir suatu kata, misalnya suatu kalimat itu dibaca rofa, umumnya kalimat tersebut diakhiri dengan harokat dhammah. Misalnya qolamun, kitabun. Nah, kalau akhirnya ada dhammah, biasanya dia termasuk isim yang dibaca rofa. Selanjutnya apa lagi? Fa'il ialah isim yang dibaca rofa taqaddamahu yang mendahuluinya fi'lun suatu kalimat fi'il. Perhatikan, jadi isim yang dibaca rofa, fa'il adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang didahului oleh kalimat fi'il. Nah, selanjutnya wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Wadalla, dan menunjukkan, fa'il tersebut menunjukkan 'ala alladhi, atas sesuatu atau atas seseorang atau atas perkara, fa'ala al-fi'la yang melakukan suatu pekerjaan. Jadi ini pengertian daripada fa'il menurut istilah ahli nahwu yang perlu kalian hafalkan kaidah tersebut. Jadi fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang didahului oleh kalimat fi'il dan menunjukkan seseorang atau sesuatu yang melakukan
suatu pekerjaan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan pada contoh-contoh berikut al-amthila, yaitu contoh-contoh. Mari kita saya terjemahkan dan disalin maknanya masing-masing ke dalam kitab. Kita mulai dari contoh pertama, tarol usfur. Toro al-usfur. Toro artinya terbang, al-usfuru burung emprit. Jadi burung emprit telah terbang. Toro telah terbang, al-usfuru burung emprit. Selanjutnya contoh yang kedua, disalin juga, jaro berlari, telah berlari, al-hisanu kuda. Jaro telah berlari, al-hisanu kuda. Selanjutnya al-mithalu salis, contoh yang ketiga, la'ibal walad. La'iba bermain atau telah bermain, al-waladu anak laki-laki. Selanjutnya contoh yang keempat, ya'umu as-samaku. Ya'umu ini fi'il mudhari', maka artinya sedang. Ya'umu as-samaku, sedang terapung, as-samaku ikan. Ya'umu telah terapung, as-samaku ikan. Wal mithalul khamis, contoh yang kelima, yalsa'ul ba'udu. Yalsa'u telah menggigit, al-ba'udu nyamuk. Maaf, yalsa'u sedang menggigit. Apa yang sedang menggigit? Al-ba'udu nyamuk. Jadi nyamuk sedang menggigit artinya. Selanjutnya yang terakhir, ta'kulu al-bintu. Ta'kulu sedang makan, al-bintu anak perempuan. Mari kita perhatikan masing-masing dari contoh nomor 1 hingga contoh nomor 6. Perhatikan dari contoh awal, tarul usfur, jarul hisan, la'ibal walad, ya'umus samak, yalsa'ul ba'udu, ta'kulul bintu. Coba saya tanya kepada kalian, coba diperhatikan. Ini secara keseluruhan dari sekian contoh itu semuanya berupa jumlah mufidah. Betul ya? Berupa jumlah mufidah atau kalimat yang memberikan pengertian secara sempurna, yaitu kalimat jumlah, yaitu pernyataan yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih dan memberikan pemahaman. Nah, kita lihat dari contoh pertama misalnya torol osfuru, memberikan pemahaman secara sempurna tidak? Memberikan pemahaman secara sempurna karena artinya adalah burung emprit telah terbang. Nah, ini termasuk jumlah mufidah, tersusun dari 2 kalimat. Kalimat yang pertama yaitu kalimat toro, yaitu kalimat fi'il. Selanjutnya yang kedua al-osfuru, yaitu kalimat isim. Begitu juga seterusnya sampai akhir. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan juga dari setiap tadi sebelumnya, jadi ada ini jumlah mufidah yang tersusun dari 2 kalimat. Yang pertama kalimat isim, kemudian kalimat fi'il. Selanjutnya contoh yang kedua, jarul hisanu. Jaro kalimat isim, kalimat fi'il, kemudian al-hisan kalimat isim. La'iba kalimat fi'il, al-waladu kalimat isim, ya'umu kalimat fi'il, as-samaku kalimat isim, yalsa'u al-ba'udu ta'kulul bintu hingga akhirnya. Jadi tersusun dari 2 kata atau 2 kalimat. Kalimat yang pertama kalimat fi'il dan yang kalimat kedua kalimat isim. Kita praktekkan pada contoh tadi, pada kaidah tadi. Disebutkan bahwasannya isim fa'il adalah isim, kalimat isim yang dibaca rafa, yang didahului oleh kalimat fi'il, yang didahului oleh kalimat fi'il dan menunjukkan atas sesuatu atau perkara atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan. Kita praktekkan pada contoh yang pertama. Jadi isim fa'il adalah isim. Coba kita tentukan mana yang isim. Yang isim adalah
Al-usfur. Al-usfur. Kenapa kalimat isim? Sebab dia adalah suatu nama hewan, sebagaimana dalam pengertian kalimat isim pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalimat fa'il adalah isim pertama, yaitu al-usfur, yang dibaca rofa. Lah ini tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya adalah dhamma, al-usfuru. Makanya tadi saya sebutkan, jadi isim yang dibaca rofa itu identik dengan harokat akhir dhammah. Selanjutnya, ini sudah isim dibaca rofa dan didahului oleh kalimat fi'il, yaitu kalimat fi'il toro. Ini kan jatuh sebelum al-usfur, didahului oleh fi'il yaitu toro. Wa yadullu, dan isim fa'il tersebut menunjukkan bahwasannya di sana ada sesuatu yang melakukan pekerjaan. Ini disebut dengan fa'il. Maka dari contoh yang pertama ini, mana yang menjadi fa'il? Yang menjadi fa'il adalah kalimat isim al-usfur. Al-usfur di sini berupa isim yang dibaca rofa, yang didahului oleh kalimat fi'il yaitu toro. Dan al-usfur ini menjadi pelaku atas suatu pekerjaan. Yaitu pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah terbang. Jadi burung emprit telah terbang. Lah pelaku ini disebut dengan isim fa'il. Begitu juga dengan contoh yang kedua, al-hisanu, ini isim fa'il karena kuda ini melakukan suatu pekerjaan, suatu fi'il, melakukan suatu pekerjaan yaitu berupa berlari, jaro. Selanjutnya yang ketiga juga sama, al-waladu di sini adalah isim fa'il sebab dia melakukan sebagai pelaku atas suatu pekerjaan, yaitu pekerjaannya adalah bermain. Begitu juga seterusnya sampai contoh yang ke-6. Jadi pada intinya isim fa'il sebagaimana tadi disebutkan, yaitu secara bahasa berarti pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kalau secara istilah lebih detailnya lagi dalam istilah ilmu nahwu, yaitu isim yang dibaca rofa yang didahului oleh kalimat fi'il. Jadi ada fi'il dulu, ada kata kerja, kemudian setelahnya itu menjadi pelaku, atau dalam bahasa Indonesia lebih terkenal dengan istilah subjek. Ya, subjek itu dalam ilmu nahwu namanya fa'il. Bedanya kalau dalam bahasa Indonesia subjek mendahului verb atau kata kerja, subjek, predikat, kemudian objek, kan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita perhatikan dalam contoh pertama tadi misalnya, maka kata kerjanya didahulukan, baru pelakunya diletakkan setelah kata kerja. Jadi al-usfur, al-hisanu, al-waladu, as-samaku, al-ba'udu, al-bintu, ini semuanya merupakan atau kedudukannya menjadi fa'il. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa dipahami dan dimurojaah materi-materi yang sudah kita pelajari, hingga tidak lewat begitu saja tanpa membekas pada pemahaman, tanpa membekas pada pribadi kita. Karena pada dasarnya kalau kita ingin menguasai suatu keilmuan itu apapun, kita dituntut untuk selalu mengulang-ulang hingga kita menjadi seorang ahli pada bidang tersebut. Kalau kita belajar cuma sekali kemudian lewat, kita biarkan, ya, maka akan lupa, karena pada tabiat manusia suka lupa kalau enggak diulang-ulang. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.